Kita ada di season kedua. Seperti janji kita hadirkan Kang Iman. Nggak usah. Tuh ada asistennya lagi deh. Kayak di TV-TV Trans 7 nih. Suruh balesin chat. Kita lanjut tadi dengan calon ketua Kang Iman katanya. Wih, berat Calon amat ya ketua calon Kota ketua. Bogor yang minta dukungan Kang Iman sebagai calon ketua juga ya? Enggak. Oh enggak. Enggak, kita mah. Calon wali kota. Calon wali kota aja udah cukup. Saya dukung. Bogor Utara. Bogor Utara ada berapa suara? Banyak. Ada Habib di sana kan? Tadi kita lanjut di season pertama, itu seru banget visi misinya. Mungkin Kang Iman dengar sedikit kali ya tadi ya. Sedikit. Sedikit banget lah. Nah, nanti kita kupas lagi. Ini sih namanya jadi kayak pencalonan nih jadinya ya. Emang calonan ya? Emang pencalonan ya? Oh, maaf. Wih, Udah masanya pencalonan. udah masanya pencalonan dan harusnya udah pencalonan. Jadi lanjut kita langsung bersama dengan host yang paling gaduh se-Kota Bogor yang nggak ada obat. Soal ini Kang. Siap. Soal berbasis satu Kota Bogor. Siap. Ya kan? Yep. To the point aja. Kalau sama Kang Iman terus to the point nggak bisa. Nggak usah belok-belok. Nggak bisa mau ke Cianjur lewat Gunung Mas nggak bisa. Kang Aing, Ya. ngadep di sini dikit. Gini. Kamera sana enggak. Oh gini. Oke. Beliau ini harus to the point, langsung tujuannya. Nih Kang, tentang berbasis satu Kota Bogor. Oke. Kan sini ada calon yang kita dudukan di sini, Kang Ya. Erik Setiawan. Gimana nih Kang menurut Kang Iman? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya juga belum lama ya, betul kenal Kang Eik. Tapi kalau dengar-dengar namanya, dengar-dengar ya prestasinya lah atau dia berkecimpung di olahraga sih udah dengar duluan. Sebelum kenal orangnya saya udah dengar duluan. Karena pendem. Udah dengar duluan. Bagi saya malah bagus. Jadi makin banyak yang mencalonkan diri, makin kompetitif, makin banyak opsi. Betul. Dari klub-klub juga ya makin selektif. Kalau cuma calon tunggal atau 2 orang rasanya kurang seru. Tapi kalau misalkan calon lebih banyak tuh lebih bagus, lebih kompetitif. Pada akhirnya masing-masing mempersiapkan lebih bagus. Tidak apa ya istilahnya tidak asal-asalan milih. Jadi masing-masing calon ini berarti kan harus fight dan dia pasti akan mengukur calon lawannya. Oh, lawan gua lumayan nih bagus. Artinya dia tidak mau kalah bagus. Akhirnya kompetisinya jadi lebih keren lah, jadi lebih positif lah. Intinya sih seperti itu. Nah, terkait pencalonan Kang Eik sendiri, kalau saya sih ya apa ya, prinsipnya gini, dengan kondisi kepengurusan Perbasi sebelumnya, nah ya istilahnya ya boleh kan? Boleh, Ini boleh, penilaian boleh. penilaian Ini sendiri. juga pengurus. Ini ganti posisi semua duduk nih. Ini penilaian sendiri dan penilaian pribadi. Kalau bagi saya pengurusan yang sebelumnya ya sebaiknya tidak seperti itu kepengurusan gitu loh. Jadi artinya dalam hal ini saya kurang sreg, boleh dong secara pribadi saya kurang pas lah gitu. Secara organisasi, secara personal mah Nggak ada masalah. mereka semuanya teman-teman kita juga. Tapi secara organisasi, secara dia mengelola atau mengurus organisasi, bagi saya kayaknya sudah cukup lah gitu kan. Begitu purna apa namanya purna tugas ya sudah gitu kan. Nah, kalau misalkan ada calon-calon lain, ya justru itu kita dukung. Siapa tahu ada perubahan, siapa tahu memang bisa lebih baik gitu kan. Berarti pertahanan nggak boleh naik lagi ya? Ya naik lagi silahkan naik lagi gitu. boleh. Silahkan. Kan Nyalonkan itu boleh ya? hak. Oh. Hak dia nyalonkan boleh. Cuma bagi saya sudah cukup lah gitu kan. Mungkin beliau-beliau yang pengurus-pengurus sebelumnya ya ada positifnya sih sebenarnya, tapi bagi saya kurang cukup lah. Jadi kalau ada calon lain di luar petahana yang muncul, oh saya sangat
sangat mendukung sekali siapapun itu. Apalagi kalau di basket itu kan ada twin tower ya. Kalau di twin power. Nah, tadi Kang Iman bagus tuh. Jadi bahasnya begini. Pengurus yang lama merasa bertanggung jawab nggak dengan kegagalan itu yang terjadi? Pengurus lama? Ya. Ya kan tadi sudah balikan, sudah dijawab ya dari season yang Terus saya pertama. Cindul nih, pengurus lama, kamu merasa bertanggung jawab nggak dengan apa yang terjadi kegagalan Bogor ini? Bertanggung jawab gua. Dengan apa? Dengan apa? Gua dengan berisik lagi sekarang. Iya. Itu bentuk tanggung jawab gua. Dengan keluar itu bukan tanggung jawab. Ya kan gua dikeluarin. Kecewa berarti. Dendam. Ya gimana, Kang Erik? Ya sebagai pengurus sampai sekarang ya. Ya. Sampai sekarang saya pengurus, yang tadi saya bilang saya di bidang dana usaha untuk nyari uang. Siap. Gitu kan. Kita bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Oke. Gitu kan. Segala macam tupoksi itu semua ada apa dan melakukan apa. Seperti itu. Tapi secara keseluruhan ya kita merasa bertanggung jawab, harus seperti itu. Ya. Harus bertanggung jawab apa yang telah terjadi sampai sekarang. Seperti itu. Gitu sih, Kang. Kalau ini Kang, kalau misalnya jadi ketua nih Kang, ini kan agak repot juga nih Kang. Di bawahnya ada Galaxy Kang. Klub Galaxy. Satu kita tahu dia punya produktivitas atletnya bagus. Yang kedua punya power secara finansial. Wah, itu mah berlebihan. Iya kan disebutnya Itu yang dilihat orang. kan kalau di podcast pertama kan klub kaya raya. Aduh. Itu kan dasarnya emang kajian ya. Iya. Isu-isu yang berkembang di luar itu Iya. dasarnya kok kaya. Dan berani ekspor keluar. Waduh. Antisipasinya apa Kang? Bukan antisipasi, justru bagus. Kita punya potensi klub seperti ini. Kok Dirangkul. Harus dirangkul lah. Bener nggak? Ya kan? Harus dirangkul. Kenapa jadi saingan? Enggak. Klub-klub ini harus dirangkul gitu. Harus dirangkul. Karena kenapa tadi saya bilang dari awal, Perbasi ini nonsen tanpa ada klub-klub. Seperti itu. Itu gak. Kalau satu paket seru juga nih kayaknya nih. Ketua atau wakil atau di mix. Yang tadi saya bilang. Kalau Kang Iman nyalonin dukung nggak? Dukung aja. Berarti Kang Iman dukung nggak? Kita pada prinsipnya Dan jangan punya tadi, calon lain nih. pertama prinsip saya. Ini mungkin orang-orang harus tahu juga, dan ini deklarasi ini ya untuk supaya orang-orang tidak apa ya, bukan salah tafsir, tidak menduga-duga lah bahwa dari awal saya tidak akan pernah mencalonkan. Waduh. Tidak akan pernah mencalonkan. Ada di mana-mana saya selalu berstatement. Karena itu. udah siap buat kabupaten Kang ya. Tidak. Jadi intinya gini. Udah main nyair aja. Saya istilahnya gini. Siap support tapi tidak di dalam. Kalaupun di dalam tidak jadi ketua. Kita bagian apalah gitu, kita mah siapa sih gitu kan. Nah, istilahnya kita mah support aja, tidak di ketua, tidak di dalam juga nggak ada masalah. Kan di klub juga bisa aja kita berkolaborasi, terus bersinergi, terus bisa support juga ke Perbasi dari eksternal juga, it's okay, nggak ada masalah sih. Intinya support akan terus jalan di posisi apapun, di posisi sebagai ketua umum klub, di posisi di dalam, tapi tadi tanda kutip lagi, garis bawahi lagi, tidak sebagai ketua Perbasi. Tapi kalau ada calon ketua yang menurut saya ini kayaknya layak, ini kayaknya better dari sebelumnya, ya kita pasti dukung. Itu sih. Berarti dari pas kemarin sebelum ada nama Kang Eik, Kang Iman merasa ini nggak baik ya, atau kurang better lah ya. Nah, ada beberapa sebenarnya. Ya, mungkin orang-orang juga udah pada tahu. Ada, kita sebutin aja karena memang real nih ya. Sebelum Kang Eik nih, Calonnya udah kita ada panggil lagi nanti. Kang Andri Daslim kalau nggak salah ya. Ya, isunya. Ada Mas Desti kalau nggak salah ya. Mungkin sekarang berarti bertiga nih sama Kang Eik. Sama petahana 4. Nah ini nggak tahu kan nanti mengerucutnya siapa aja.
kemungkinan ya mungkin jadi ujung-ujungnya jadi 2 calon atau 3. Ya nggak ada masalah lah, itu istilahnya ini kan baru mereka ini kan baru wacana aja dulu dia mereka. Kalau Mas Desti saya udah ketemu, Kang Andri sih saya belum ketemu, Kang Eik sudah tuh. Kalau yang petahana saya sering ketemu gitu kan, sering diskus juga, sering ngobrol. Ya pada dasarnya karena memang kita teman, tapi balik lagi kalau berorganisasi mungkin untuk saya sudah cukup gitu kan untuk petahana ini. Tapi kalau misalkan klub-klub lain ada yang mendukung, terus dia jadi lagi, ya mau nggak mau kita juga ya sudah lah gitu kan. Cuma artinya kita pengen tahu kedepannya program-programnya yang akan disajikan itu seperti apa, atau planning terhadap pembinaan klub itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan dirasa tidak ada perubahan, terus juga kurang begitu greget lagi, ya mungkin di situ kita harus melakukan action. Actionnya apa ya? Itu tanda-tanya besar. Saya aja yang tahu tuh. Tapi Kang, menurut entah mau apa namanya, bisa jadi mungkin pindah pencap kita ke Garut. Balik kampung. Ambil. jauh amat sebelah aja. Oh, ada kabupaten. Kang, tapi menurut intelijen dari BSM nih Kang. Kemarin kita dapat laporan dari pihak satelit Zimbabwe Kang. Katanya kemarin pas bukber itu adalah pernyataan sikap untuk mendukung petahana Kang. Kagak ada. Kan Kang Iman datang. Saya datangnya terlambat. Sampai ada musim-musim apa? Karena ada di situ sampai- kan ada kritik dan saran. Sampai saya datang terus saya pulang sih nggak ada sih kayak gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada. Galaxy Tapi sempet nggak tahu ngasih- sebelumnya. sempet ngasih kritik dan saran kan? Sempat ngasih Ya berarti kan saran. itu modal untuk dia naik lagi gitu kan? Apa bentuk dukungan bukber itu? Nggak bentuk dukungan sih, lebih ke kritik dan saran lah ya. Kalau kemarin sih intinya cuma silaturahmi ya. Silaturahmi. Terus Harus paham dulu dong, berarti gosipnya salah itu. Iya katanya. Itu cuma silaturahmi berarti. Silaturahmi. Bukan penegasan Ada tentang notulennya. bukan penegasan tentang Ada notulennya, Bang. Iya, maksudnya bukan penegasan tentang petahana untuk naik kembali atau klub-klub yang datang itu mendukung. Keinginan- Berarti Riko besok kita panggil, kita pecat. jadi itu silaturahmi dan masukan-masukan, kritik dan saran. Pengennya Perbasi itu modelnya ke depan seperti apa, betul nggak, Untuk Kang? perbasi berikutnya. Ya. Gitu. Oh itu untuk perbasi berikutnya. Iyalah. Berarti udah ada kritik saran di awal ya. Bagus juga ya. Dan belum ada calon di situ. Nggak ada. Belum. Oh belum. Oh sedap nih. Ya ini kritik saran kan berarti kritik saran untuk pengurus selanjutnya. Oh soalnya ada yang mentafsirkan ya itu sebagai wadah untuk mencalonkan kembali ya Bang ya. Iya. Bener nggak sih? Bener kayaknya gitu. Ya, kayak gitu. ya mungkin ada kita kan nggak tahu, nggak paham. Tapi dari sisi saya pribadi, karena itu sifatnya undangan, ya kita wajiblah hadir. Dan memang di awal sih silaturahmi. Judulnya silaturahmi. Pada saat saya di situ tidak ada pembicaraan ke arah pencalonan dan lain-lain sih. Kang Eik datang di situ ya? Datang. Oh datang. Dan di situ Kang Eik yakin tuh ketuanya nyalon lagi. Nggak juga, soalnya kan saya di situ juga sebagai Perbasi ya. Nah, Jadi sebagai saya pengurus, Kang Eik. pengurus di sana sebagai pengurus. Ya apa? Ya membantu MC ya, Ya, gitu untuk acara. Membantu MC. Tugasnya itu. Kang Iman, mumpung. Ini kan ada calon. Ketua Perbasi. siap. Mungkin Kang Iman kan punya nih apa ya maksudnya Kriteria. problem kemarin Problem. seperti apa ya maksudnya di kepengurusan yang kemarin misalnya eventnya kurang ya udah pasti lah Oke. ya Kang ya kemarinnya Ya. terus Covid. apalagi lah Kang Ya. kayak gitu kan ya mungkin bisa sekalian disampaikan Kalau event nggak kurang Oke. ya. Biasanya membantu sekali itu di Kota Bogor. Kalau Salah lu. Hah? Salah lu. 483 game kita bikin. Ditambah lagi kemarin 32 kan 32 game. BSM li Itu kan membantu. cuma gini, kalau event kita pahami lah, karena pada saat
2019, 2020 itu kan masuk Sampai 2021 pandemi ya. ya. 2021 awal tuh masuk pandemi. Itu saya nggak mempermasalahkan di situ nggak ada event. Betul. Gitu. Pertama itu cuma setelah masa Covid selesai, kan kalau nggak salah itu langsung ada Ramadan Cup lah ya. Itu event pertama yang Galaxy Star ikutin, yang resmi dari Perbasi. Secara overall itu sih udah sangat mengobati rasa haus anak-anak akan kompetisi liga basket lah gitu kan di Kota Bogor. Dengan dia langsung bikin event sih kita sebenarnya appreciate lah gitu. Tidak semua kepengurusan itu negatif. Betul. Ya itu oke. Kita juga kan appreciate sekali. Terus setelah setelah Ramadan Cup itu sempat pasang surut lagi dari rencana, kalau nggak salah dari itu Ramadan Cup itu April Mei lah. Paling nanti Liga Perbasinya Juni Juli. Itu sempat ke-skip terus sampai akhirnya ganti tahun ya. Ganti tahun. Akhirnya sampai Desember di akhir tahun baru terrealisasi. Nah, itu bagi saya terlalu lama. Terlalu lama. Di awal dia muncul oke, cepet, tapi tiba-tiba untuk menuju ke event yang memang besarnya dan yang ditunggu-tunggunya 1,5 tahun kita menunggu. Nah, itu sih sebenarnya harusnya tidak seperti itu gitu. Nah, ada satu hal pada masa setelah presisi lah, setelah dari Covid itu sempat malah kita ikut turnamen yang diadakan bukan sama Perbasi. Sempat rame, itu sempat nggak tahu viral atau enggak tuh zaman dulu tuh. Nah, jadi Covid itu siapa yang penyelenggaranya? Pokoknya ada di salah satu penyelenggara di bucket list. Mungkin dari akademi atau klub di Jakarta kalau nggak salah ya, Cibubur. Kita sebagai peserta ya ikut aja karena kita juga setelah Covid diundang, ya anak-anak mau, orang tua oke, ya kita ikut. Cuma itu kan masih masa-masa baru ya istilahnya kalau sakit nih baru sembuh nih dari Covid ke masa mulai ya transisi. Ini sebenarnya momen untuk basket itu sedikit-sedikit mulai hidup lagi. Turnamennya, eventnya udah mulai. Ya tentunya kita juga memperhatikan dulu protokol kesehatan lah, gitu kan, ada swab dan lain-lain dah. Itu diikutin semua. Cuma dalam perjalanannya itu malah digonjang-ganjing atau dirusuhi. Nah, dan yang merusuhi itu sendiri pengurus itu bapaknya klub-klub, ya Perbasi juga. Lah kenapa? Gue bilang kan kalau nggak salah waktu itu peserta-pesertanya juga kan ya yang punya klub atau yang punya akademi, pengurus Perbasi juga, ya kita ikut lah gitu. Nah, pada saat itu malah kalau nggak salah beredar di berita malah Galaxy lah yang bikin event itu sebagai penyelenggara dan menyalahi aturan dan lain-lain lah, pokoknya ada sentimen negatif. Ya itu sempat kita klarifikasi juga, sempat secara pribadi saya juga ngontak ke masing-masing pengurus Perbasi, akhirnya semuanya clear. Jadi kenapa harus seperti itu gitu? Karena kalaupun misalkan dari awal mereka tidak menyetujui, harusnya dari awal diajak ngobrol yang bikin event itu. Atau kalaupun misalkan udah terlanjur udah terlanjur memang itu berjalan, ya kan tinggal mereka masuk ke sana, belum izin kali ngobrol segala macam. Nah, masalah izin segala macam saya nggak tahu. Dan kalau open, mungkin ya open, saya nggak paham
step-step untuk pengurusan event itu jadi digelar atau apa seperti apa? Apakah memang harus turun-turun atau ya? Setahu saya itu sudah dapat izin. Kalau itu kan kalau dulu ada apa sih namanya? Yang gugus COVID segala macam itu udah ada izin. Nah itu udah ada, makanya kita juga ayolah gitu kan, udah ada izin seperti itu. Nah masalah izin perbasi saya kurang paham tuh. Nah di situ kita sempat kecewa dalam arti ini harusnya momen yang dia juga ikut support dan ikut mengawasi dalam arti oh ini protokol kesehatannya udah dijaga belum, kalau memang ada hal-hal yang masih kurang harusnya dia tampil di situ, pengurus perbasi itu tampil di situ mengingatkan kalau mau jalan harus begini. Kalau nggak mau begini ya udah kita hentikan, kita bubarkan. Gitu. Tapi pada akhirnya sih dibubarkan juga. Oh jadinya nggak jalan? Nggak sampai beres. Sempat ada sekali 2 kali tanding. Kacau. Nah, tapi emang idealnya berapa sih Kang? Kalau sehatnya perbasi itu berapa kali event setahun? Kalau idealnya, kalau bicara ideal mah tidak ada limit ya. Kalau misalkan mau perbasi setiap bulan ada event. Wah, sanggup nggak tuh Kang Eik? Ya, jadi begini. Duitnya ada nggak? Nah, kita gini kan ya. Jadi kan kegiatan ini perbasi mengadakan setiap bulan gitu kan. Ini kita bisa kan, kita ini kan ke klub-klub. Ke klub pun pasti pengen mengadakan suatu event. Bisa jadi karena kita misalnya ada 12, sebulan sekali udah full klub semua. Karena klub ini bagian dari perbasi. Gitu, tapi harus ada goal event perbasi sendiri, perbasi cup kayak gitu. Kalau dihitung-hitung sebulan sekali, sebulan 2 kali juga bisa jadi itu. Gini, kenapa saya bilang sebulan sekali? Yang kan perbasi ini membawahi klub-klub pembinaan lah ya. Tapi saya nggak paham juga nih skupnya perbasi ini. Kalau yang saya sebagai orang awam lah ya, orang awam, karena saya sama sekali belum pernah namanya jadi pengurus perbasi. Tapi sebagai orang awam saya menilainya, pokoknya apapun perkembangan di perbasketan, yaitu harus dimonitor atau harus diakomodir oleh perbasi. Betul. Artinya gini, mungkin tidak hanya membawahi klub-klub pembinaan, bisa jadi perbasi menjadi penggagas lah gitu kan untuk liga-liga yang lainnya, bukan hanya KU pembinaan. Taruhlah KU pembinaan dalam setahun 2 kali, misal ya. Juni, Desember, misalkan pas masa anak-anak itu liburan. Tapi selebihnya dia kumpulin liga komunitas. Dibagi KU 23 lah, 40, 30, ya mungkin lebih banyak, lebih bagus. Ada lagi mungkin liga antar institusi di perusahaan. Mungkin institusi ini dulu dinas lah misalkan, antar dinas. Antar perusahaan swasta, antar pabrik lah atau apa kalau ada gitu kan. Jadi nggak melulu kita ngelihatnya KU pembinaan gitu. Meskipun memang fokusnya di situ. Kenapa harus ya kan itu bisa jadi sebulan sekali kalau misalkan memang banyak kategorinya. Bulan ini misalkan antar komunitas, bulan berikutnya itu antar institusi swasta, antar bank, BUMN, misalkan BUMD gitu kan, terus antar ya mungkin banyak lah, antar pelajar juga bisa diakomodir, antar mahasiswa, apalagi kita mahasiswa banyak kampus kan. Nah, kenapa harus sebanyak mungkin? Filosofinya begini, BSN. KU ya. Sekarang pertama dari sisi atlet ya, member, anak-anak nih, dari sisi anak-anak. Anak-anak ini akhirnya KU pembinaan ini punya goals. Oh, ternyata basket itu nggak hanya umur taruhlah 4
sampai 18 udah kelar, selesai. Nah, ternyata masih terus diakomodir. Di KU 19 kita bisa ikut komunitas. Di KU berikutnya mungkin di 20 ke atas, oh kita bisa di institusi, BUMD, dinas atau apalah gitu kan. Nah, itu membuka peluang bagi atlet-atlet ini untuk bisa kalau dia punya prestasi, oh kalau ada liga antar bank, antar institusi, antar perusahaan swasta dan lainnya. Bisa disalurkan sama Perbasi ya. Kita bisa jadi masuk ke pegawai dengan prestasi basket. Karena bergengsi nih, ya kan? Itu jadi goal semua, akhirnya di goal semua KU pembinaan. Ya kan? Itu dari sisi pemain. Jadi punya goals masing-masing. Artinya apa? Prestasi kan pasti dikejar sama semua atlet. Kedua, dari sisi wasit sama pelatih. Nah, kan kita ini kan isunya kekurangan banget wasit. Ya siapa yang mau jadi wasit gitu? Jarang gitu. Kompetisinya Karena tidak apa? ada. Karena eventnya jarang. Tapi kalau eventnya banyak, cuan juga ya jadi wasit. Ntar Ica jadi wasit. Tiap bulan ada event, tiap bulan ada cuan. Mau nggak mau kan dia harus mempersiapkan diri. Dan kompetisinya jadi bagus, kompetisi jadi wasitnya. Iya betul. Dan ini bisa jadi apa namanya peluang untuk cari nafkah lah istilahnya. Nah, kalau udah seperti itu kan semuanya hidup. Betul. Wasit, pelatih pun demikian. Pelatih juga kan dia di sekolahan, di klub, di komunitas, atau di instansi, atau di perbankan segala macam. Ini bisa jadi rame. Jadi orang bisa hidup dari basket. Gitu. Itu bisa jadi Kedepannya jadi begitu. Politik tuh kan. Sanggup nggak, Kang? Ya, jadi gini. Di politik mungkin ya, tapi itu campaign dari calon ketua. Jadi gini. Bulan sekali gitu. Emang bagus kalau untuk yang di luar binaan ini sebenarnya sampingan ya. Ya. Tapi emang goalnya benar. Tapi bersinergi lah. Bersinergi gitu, goalnya benar. Ini yang tadi belum sampai situ ya. Kita belum sampai situ. Kita ini sebenarnya punya PPOP di tingkat SMP yang ada di SMP 3. Tapi ke tingkat SMA-nya tidak ada. Oh, masih aktif ya, Bang? Masih ada. Masih ada di SMP 3. Masih ada, Bang? Masih ada, Cak? Gue Masih. bukan orang Bogor, Mas. Oh, berarti jangan main ke Bogor dong lo. jangan komen-komen lo. Gue ditanya gitu mana gue tahu. Harusnya tahu juga. Gitu, karena anak saya dulu dari SMP 3. Gitu. Oh, pantesan. Jadi saya tahu dari SMP 3 ke SMA 3 kabupaten. Gitu. Disensor SMP 3 itu. Terusin aja terus. Ya sebenarnya kita juga bisa ya kalau misalnya kita disupport oleh semua stakeholder, mulai dari klub ataupun bapak angkat lah istilahnya. Kita bisa bikin PPOPM sebenarnya, tapi semi PPOPM-nya. Kenapa dibilang semi? Kita harus kerjasama, mulai dari Perbasi. Curang itu ide saya itu mah, curang jangan. Di Spora sama Disdik. Ya, kita bisa bikin MOU terhadap dinas-dinas itu, gitu kan? Dia di mana anak-anak ini setelah lulus, kalau misalnya dipecah-pecah tempat sekolah, karena image orang tua ini masih berpikir, wah SMA ini lebih bagus kalau gua masuk SMA ini anak gua jadi pinter. Sebenarnya semua udah sama standarisasinya, cuman ya semua pelajarannya udah sama. Cuman gengsi orang tua tuh kadang-kadang bisa menyesatkan anak juga. Tinggal pilih, anak ini mau jadi atlet apa akademinya yang bagus, gitu kan? Karena kalau kita lihat juga, saya punya anak sendiri, akademinya gak kurang karena dia fokusnya basket. Kalau untuk giliran sekolah cuek, tapi giliran basket lah nangis ya minta ampun. Bang, lu bisa diakomodir tuh, Bang. Intinya dulu lu pernah ngomong gitu ya? Bapak asuh, gue pernah dulu sama Bang Ali tuh nggak orang yang modalin satu atlet berapa rupiah dulu ya?
Nah ini 1 juta per bulan. nggak gini. Gue belum ngomong nih sama Galih, gue belum ngomong sama lu juga baru ketemu masalah ini. Ya mungkin kita sama lah, punya visi yang sama ke depannya. Jadi anak ini bisa semi PPOPM. Misalnya seminggu itu anak itu latihan 3 kali, kali 100.000, sebulan dia 1.200.000 gitu. Jadi itu bang. Itu bisa, kita tinggal nyari orang tua asuhnya. Misal atlet kita 10, bisa kok. Cuma Itu nyari nggak- 10 orang ya? misalnya 10 orang, itu pembinaannya jelas. Karena kenapa? Orang tua juga merasa, wah anak gua diperhatikan, gitu kan? Dan si anak ini juga tidak ada beban. Wah berangkat ke sana ongkosnya berat. Tapi sebenarnya untuk kota Bogor ini kan kecil dibanding di kabupaten. Dari William, dari mana itu lebih besar lagi malah kan biayanya. Tapi kalau untuk kota Bogor ini sebenarnya keunggulannya itu dekat lah. Kemana-mana dekat. Dan fasilitas olahraga juga sebenarnya udah diakuin udah makin banyak ya. Gitu, udah makin banyak. Bisa bikin semi PPOPM. Dan misalnya dia udah beranjak SMA-nya di satu sekolah gitu kan, kita kerjasama dengan Korwil. Kalau SMA kan beda nih, kewenangannya ya tidak ada di kota, itu ada di provinsi gitu kan. KCD-nya kebetulan juga ada di kota Bogor kan, di dekat Tanah Baru situ. Ya kalau bisa kita didorong oleh pemerintah kota Bogor ini mau seperti itu, kita didorong. Karena tanpa dukungan pemerintah bukan apa-apa juga kita gitu kan. Ini mau nggak nih kita menghasilkan atlet bagus seperti itu? Kalau misalnya kita didorong dengan kebijakan-kebijakan seperti itu, bisa jalan, bagus gitu. Misalnya nanti atlet ini udah kuliah, padahal di kita kampus banyak, gitu kan? Mereka lari ke Bandung, kemana, harusnya kita bisa akomodir, kita bisa kerjasama juga dengan power dari pemerintah, kerjasama antar universitas. Contohnya nih, di luar aja bisa kerjasama dengan kesatuan kok. Kenapa kita beasiswa, kenapa kita enggak? Gitu kan, ada IPB, ada kesatuan, ada pakuan, kita punya gitu. Kenapa tidak disatukan? Karena kalau dekat anak itu gampang untuk dipanggilnya, tapi kalau jauh susah lah. Tapi kan ini campaign doang. Kalau jadi bisa nggak terrealisasi, punya link ke sana nggak, Kang? Ya kan kita usaha. Kita belum tahu kalau kita belum duduk di situ, betul nggak? Gitu. Nggak, kira-kira kalau sekarang ada link ke sana untuk ngejalin hubungan itu, biar ngeyakinin klub-klub, oh gue punya nih link ke sana gitu. Ya insya Allah ada, insya Allah ada link-link seperti itu. Kenapa? Ya dibuat. Nah ini nyambung ke yang ngomong Iman, ada pertandingan Liga Mahasiswa. Biar kenapa? Di kampus pun menjadi diadakan, gitu. Menyiapkan atlet-atletnya juga untuk berkompetisi, kompetisi nantinya seperti itu. Emang harus dibuat regulasi dan kompetisi seperti itu agar si kampus-kampus pun terangsang untuk memfasilitasi mempunyai atlet-atlet. Karena kita bisa taruh di simpen atlet-atlet kita di universitas yang ada di kota Bogor. Seperti Mungkin itu. tadi sekalian nambahin dikit atau nyambungin dari yang ini Kang Iman, anak-anak di kita nih di usia-usia pembinaan ya lebih tepatnya Kang, kita tuh kurang mungkin bahasanya referensi ngelihat misalnya jenjang. Setelah misalnya di umur segini nih misalnya KU 12 oke main, nanti di KU 16 rata-rata mungkin stop. Setahu gua ya, rata-rata stop. Karena apa misalnya gitu? Kan balik lagi ya mungkin di Kalau nggak jago-jago amat lah ya. ya. Apalagi usia segitu masih orang tua kan berpikirnya udah penting dapat japres apalah bla bla bla, masuk sekolah tujuannya udah that's it. Yang gue tahu gitu. Ya, betul. Karena di kita kan nggak ada lagi tuh masih edukasi untuk nyampe ke jenjang berikutnya apa sih? Kita tidak memfasilitasi itu, kita tidak mengakomodir itu. Nah, karena tidak ada. Ya, padahal kan sebenarnya dulu Kang, ini bicara dulu zaman gue masih main basket lah. Kasian nih kayaknya. Kita ngelihat nih, oh gue beres dari sini, kita akan berusaha lagi main di sini. Ya. Gitu. Akhirnya si anak bakal nambah latihannya kayak gitu seperti apalah. Nah, kita yang kurang tuh mungkin maksudnya Kang Iman juga nambahin tadi, nyambungin yang tadi. Ini sih Kang di kita. Ya. Gitu. Makanya mungkin kalau misalnya Kang Ikiat balik lagi nih, rezeki terpilih adalah maksudnya seperti apa nih gitu kan. Ya ini nih kita yang hilang ini Kang. Betul. Itu sih. Ya contohnya saya balik lagi, saya lihat anak saya ya. Karena ya saya dari awal tadi ya saya pengen bikin
atlet ya seperti anak saya gitu, jenjangnya gitu. Dimana kalau dia fokus basket ya harus didukung juga dari pendidikannya, dari kurikulumnya. Karena kurikulum atlet dengan kurikulum reguler ini beda, sangat beda gitu. Makanya harus ada kerjasama MOU pemerintah kota dengan Korwil SMA yang ada di provinsi. Karena apa? Pasti nih atlet ini akan sering bolos gitu. Karena kita lihat di kabupaten sendiri masuknya agak siang, pulangnya agak cepat karena kita ngejar latihan. Iya, latihan pembinaan. Seperti itu. Bagus dong. Kalau yang bagus kenapa enggak? Kita ambil ya kan? Yang bagus harus dicontoh. Ya, yang bagus harus contoh. Intinya mah Perbasi harus bisa mewadahi semua aspek yang menjadi ruang lingkupnya gitu kan. Kayak komunitas kan tetap wadahnya kan adalah Perbasi gitu kan. Olahraga bola basket itu semua ada di Perbasi. Ya, gitu betul. kan. Tinggal wadahnya aja nih, membuat perencanaannya dia bisa tidak gitu kan, membuat bentuk-bentuk kerjasama dengan stakeholder yang ada di Bogor ini bisa nggak tujuannya ya untuk pembinaan atlet itu sendiri gitu kan. Ya. Terus nih, Kang Erik, kan calon jadi ketua Perbasi nih ya, kalau terpilih kan, PR-nya agak berat nih di 2026. Ya, Dapat info kan Kota Bogor menjadi tuan rumah. betul. Untuk Kalau Porda, jadi untuk Porda gitu kan. Harus jadi kalau ini nggak kan main. ini kan membayarnya mahal nih kan. Ya. Dengan kemarin anak-anak kita SDM anak-anak potensi di Kota Bogor itu kan tidak mengikuti Porda, ajang Porda itu sendiri gitu kan. Rencana ke depannya nih bakal seperti apa nih? Kita juga tidak pernah tahu kan. Apakah Perbasi Kota Bogornya di-ban karena tidak ikut Porda? Ya kan? Berarti kan pengawalnya agak susah nih nyebokinnya nih, gitu kan. Kalau jadi calon ketua kan berarti itu yang pertama harus kampanye itu mungkin ya. 2026 Bogor pasti ikut pasti ikut Porda. kok. Itu misalnya jangan dibocorin dulu Oh, iya. gitu kan. Misalnya kita kan belum tahu. Karena mungkin dari Gitu kan. pihak atau dari sisi Ini klub juga gue baru nakutin. Kali aja mundur pas ngomong gini. Dulu ya gitu. ya karena bener Diomongin. kan dari sisi klub pasti punya ini ya, Iya maksudnya kan? punya pemikiran Semua kan goalnya ke atlet situ. gue gimana nih Iya kan? Ke depannya. Iya. Depannya Mereka gitu kan. ngebina tapi nggak bisa bela daerah gimana Iya ya gitu kan. Kayak pelatih juga kan. Ngapain gua ngelatih? Orang Porda kayak gue gue berhenti aja kan. Jangankan dari sisi pelatih, sisi ketua klub, sebagai sisi orang tua pun kita akan mikir. Ya kan? Pasti yang lebih mikir tuh orang tua sebenarnya. Karena klub manapun tanpa murid nggak jadi klub. Karena apa? Ini aset. Orang tua ini nitipin anak ke klub itu aset. Udah nitipin anaknya, udah ngebiayain juga. Mahal Investasi sebenarnya. jangka panjang ya. Investasi jangka panjang. Yang lebih ditekankan ini orang tua justru. Karena apa? Orang tua ini kalau tidak puas akan menekan klub. Otomatis klub juga akan menekan Perbasi. Ya kan? Nah, gimana tuh cara mengatasinya? 2026 kira-kira udah ada clue-nya nggak nih? Ya kan kita sudah dapat surat dari provinsi kan. Kita penyelenggara. Ya kita pegang itu udah pasti. Itu aja. Dengar-dengar kalau ngomongin diambil Bekasi katanya. Ya kalau misalnya kita diambil Bekasi, kan itu suratnya udah jelas menuju Kota Bogor. Suratnya sudah jelas. Kalau diambil Bekasi berarti kita nyerah. Gitu. maksudnya sekarang kondisinya nyerah atau gimana kan Apanya? maksudnya kan Akang di pengurus Hmm. maksudnya kondisinya sekarang kita memang tidak mengajukan atau tidak ngotot sebagai tuan rumah untuk basketnya ya kita ngomongin basketnya karena kan setahu saya dapat infonya nggak tahu benar atau enggak tapi kalau misalnya ya cabur-cabur ya ada cabur yang maksudnya tuan rumahnya di Kota Bogor tapi kalau basket enggak Ya. gitu sih Kang maksudnya nah kalau ngomongin sebagai tuan rumah udah pasti jadi peserta berarti Ya. nggak ada tuh di band Ya, betul. gitu kan Betul. nah kalau misalnya bukan tuan rumah mungkin ya Li bener nggak gitu Ya kalau kita bukan tuan rumah udah jelas. Makanya kita harus jadi tuan rumah biar ikut. Infonya seperti itu, ya kan? Oh kalau nggak jadi tuan rumah nggak bisa ikut. Gak bisa ikut. Emang udah resmi di band gitu. Nggak ngerti ya masalah bandnya Tapi gimana. saya mah jujur deh,
sebenarnya mah mau tuan rumah atau enggak ikut. Kesian itu mah kesian. Gua mah setidaknya walaupun gua kompetitor tapi gua tetap care juga lah. Kan gua BSM juga ada di Bogor kan. Maksudnya kita nanya. Enggak, tetap ikut kemarin. Tetap ikut. Enggak ada di band kan? Ada. Oh, clear tuh kan. Karena di Ada di Jabar band. itu kemarin saya ngobrol sama Koni Jabar, ini mah kan di media jadi valid ke Perbasi Jabar juga nggak akan di ban karena itu bukan permintaan Perbasi, tapi permintaan dari Koni. Betul. Aman Sian berarti. kan, Bang. Ya. Kalau gua kan masih ada jiwa. Aman. Ya berarti kan Justru kalau pertanyaan gua menyudutkan Kang Eik. gimana tuh? Kalau Kang Eik jadi 2026 anaknya main di Kabupaten Bogor. Gimana itu? Kan anak saya masih ada yang di bawah juga. Oh gitu. Ya, kan anak bapak-bapak yang lain juga ada. Ada. Gimana sih amat sih? Jadi bagus loh. Jadi gini. Jadi satu pembelajaran juga bagi orang tua ya, gitu. Jadi kita bisa belajar. Kenapa anak saya kemarin di sana? Karena di sini tidak ada pembinaannya seperti itu, gitu kan? Pas cek ombak ke sana, tes lah ternyata lulus gitu kan? Ya alhamdulillah. Mungkin ya itu mau Lu ngejelasin nggak? Masih di sini sekarang? Udah enggak. arahnya ke situ. Enggak, ini nyambung sama Kayak teman kita ngomongin berbasis satu kota Bogor ya, kita jangan melenceng kemana-mana dulu nih ya. Iya. Jangan terusin. Enggak, nyambung masalah misalnya main di kota atau di kabupaten tentang aset ya, ngomongin aset. Ini gue ngeliatnya misalnya dari case kemarin, misalnya ada pemain nih Kang. Kita punya aset pemain banyak kan? Betul. Kita punya aset pemain banyak. Taruhlah kita punya pemain 30 atau 50 lah. Kan belum tentu dari 30-50 ini main semua Kang. Iya. Main semua dibuat Kota Bogor, bela Kota Bogor. Nah, tapi maksud gue pertanyaannya, sebagai misalnya nanti akan jadi ketua Perbasi, akan coba fasilitasin atau akomodir atlet-atlet yang potensial itu nggak sih kan? Karena mereka kan biar gimana kalau nggak bisa bela Kota Bogor karena kalah saing atau gimana, apakah Perbasi nggak akan coba misal coba difasilitasin untuk ke daerah lain, yang penting mereka tetap bisa berprestasi. Siapa tahu di Kota Bogor yang nggak berprestasi tapi di daerah lainnya bisa berprestasi gitu. Karena setahu saya kan selalu bermasalah di situ kan, masalah aset pemain. Ya, kayak gua aja kemarin. Pemain ke-20 gua kan gua kasih ke Bogor. 20, 21, 22, 23 gua kasih ke Bogor, dipakai sama Bogor. Lu ininya ke Kang. Lu yang nembak. Ntar aja. Nah, Bener kan? Kemarin gua seleksi pemain 20 gua dipakai sama Kota Bogor. Ya. Berarti kan gua jauh di atas. Berarti kelasnya kemarin Kota Bogor, Kota Bogor. lu secara nggak langsung berarti Pemain ke-20 gua. jadi gue nggak usah jawab deh kalau gitu. Dari ribut sendiri ya. Ini host sama penanya aja langsung. Pemain ke-20 gua. Nah, sekarang kalau Kang Erik gimana? Iya Kang, karena gini Kang, biar gimana namanya, mungkin orang tua dan klub Ya. punya penglihatan anak gua nih atau atlet di klub gua atau anak gua nih kok udah oke lah mereka terima berbesar hati nggak mampu bersaing di Kota Bogornya, tapi setelah itu apa nih peran Perbasi di situ, apa gitu? Iya, jadi gini ya, ini balik lagi ke watak orang tua, gitu kan, menerima apa tidak anaknya terpilih atau tidaknya di Perbasi, maupun itu di Kota Bogor, Depok atau di Kabupaten Bogor gitu kan. Ya kita juga sebagai Perbasi tidak menutup kemungkinan. Kita persilahkan aja. Karena kenapa kalau misalnya dia bisa berkompetisi di luar dan diterima, kenapa enggak? Gitu kan. Kita tidak mengungkung, tidak mengkerdilkan juga itu anak tidak terpilih, gitu kan. Ya contohnya anak saya di klub yang dulu cuma jadi di bangku penonton, tapi pas di sini dia bisa berkembang. Maksudnya klub Oh, yang klub dulu dulu tuh gimana nih? Wah, ini seru nih. Enggak, kita nggak usah inilah, nggak usah ini kan maksudnya. maksudnya yang sekarang di apa PPOP itu atau gimana? Enggak, jadi dulu ada dia di sekolah gitu kan, terus ya dia hanya mungkin juga jujur nih, anak saya ini punya keterbatasan dulunya. Saya ikutin basket ini
sebenarnya hanya olahraga bagi dia karena dia punya keterbatasan di kakinya. Saya awalnya ikutkan bela diri biar dia tidak dibully gitu kan. Dia jalan juga keseimbangannya susah, makanya saya ikutin karena saya basket. Saya sering ajak dia tertarik oleh basket. Sebenarnya tujuan saya hanya biar dia punya keseimbangan di kakinya. Tapi kita nggak nyangka ternyata dia malah jadi atlet sekarang. Seperti itu kan, karena kita nggak tahu ke depannya anak kita seperti apa. Kita sebagai orang tua harus support terus. Jangan malah menjadi hakim bagi anak ataupun ke klubnya. Nggak boleh. Gitu. Kita anak ini biar berkembang, nyamannya dia di mana silakan. Kalau dia masih nyaman di situ, kita support terus. Gitu kan? Tapi kalau dia sudah tidak nyaman, buat kita juga sebagai orang tua harus sadar diri. Dia sudah tidak nyaman. Dia pindah, dia ternyata alhamdulillah masuk PPOP SMP 3 juga di situ berkembangnya. Karena mungkin ini latihannya lebih banyak ya dibanding waktu di klub gitu kan. Ya ternyata pas dia lihat teman-temannya lagi yang dulu di satu klub, dia bisa saingin, itu suatu kebanggaan bagi saya. Ini bonus yang luar biasa. Anaknya punya cacat lahir ternyata bisa Basket. Bisa berprestasi lagi gitu ya, bisa berprestasi seperti sekarang, itu suatu bonus. Sorry ya. Agak ini nih, karena saya kalau urusan anak sensitif. Karena saya tahu keterbatasan anak saya dulu gitu. Aduh, gue jadi kebawa emosi nih. Kalau sedih saya paling sedih nih. Bau, Cak. Bau jalan. Ya, saya pengen ya anak-anak di Kota Bogor ini bisa lebih dari anak saya gitu. Di mana terlahir dengan normal. Saya sendiri sebagai orang tua satu tamparan keras gitu melihat atlet-atlet kita tidak berangkat gitu kan. Atlet-atlet kita malah diambil oleh kabupaten kota lain gitu. Saya sebagai orang Kota Bogor merasa aduh gila. Ini tanah lahir gua gitu. Sorry. Break. Makin malam, makin sabu. Mungkin karena pas Ramadan juga kali Iya. Mungkin bisa dibelokin, bukan belok. Tapi ini bagus, malah jadi inspirasi. Iya. Jadi poinnya, kalau kita memang sungguh-sungguh, kalau kita memang fokus, ini lebih ke anak-anak ya. Kalau fokus, sungguh-sungguh, latihannya memang benar, tidak ada yang tidak mungkin. Iman juga punya anak Ya kan? Saya anak tiga-tiganya main basket. Itu bahaya tuh. Tiga-tiganya. Bahaya tuh Kang Erik. Nah, Bisa sama. jadi intervensi ke berbahasa. Ya. Memang dari awal. Pojokan pakai anaknya Apalagi 7. Ya. Kalau saya sebagai orang tua, anak-anak saya basket, saya tidak pernah mimpi atau memaksakan lu nanti harus jadi atlet profesional, lu betul. harus jadi ini, jadi itu, jadi ini. Sama seperti orang tua mungkin pada umumnya. Yang gue bakal jadi tuh kayaknya. Ini perlu intervensi Kang. Selama dia enjoy, selama dia happy gitu kan, selama dia memang merasa itu passionnya dia, ya kita support gitu loh. Masalah dia mau berprestasi atau enggak itu masalah bonus, benar. Masalah bonus. Artinya yang penting dia olahraga segala macam, sehat dan lain-lain, ya sudahlah gitu kan. Masalah prestasi itu bonus. Nah, ini kan harus jadi inspirasi bagi anak-anak yang lain, dan mungkin orang tua juga jangan patah semangat untuk terus support anaknya gitu kan. Istilahnya jangan sampai begini, kok anak gue nggak jago-jago, kok anak gue nggak dimain-mainin, kok anak gue jadi cadangan aja segala macam. Karena kita nggak tahu proses selanjutnya itu, bisa jadi dia dapat momen tertentu, dapat pelajaran dari setiap game. Kalau selama dia bisa sungguh-sungguh kan tidak ada yang tidak mungkin. Sama kayak tadi Kang Eking bilang, sebelumnya jadi bangku cadangan, sebelumnya memang juga ada keterbatasan. Tapi tiba-tiba kan
Nah itu kan pasti dia nemuin momennya dari mana kan? Ada timing. Itu gitu. Ada timingnya, ada timing. Kang, tapi tadi ada pernyataan keren Kang dari Kang Ei Kang. Kalau misalnya dia jadi ketua klub dijadiin esko Perbasi dan dijadiin wakil-wakilnya. Itu kan salah satu campaign yang belum ada ya. Belum ada. Belum ada. Tapi kan statement kayak gimana tadi sudah terjawab. Saya siap asal jangan ketua. Berarti kalau wakil dia mau. Itu yang pengen gue tanyakan. Gue jawab dari itu. Jawab itu. Kalau misalnya Kang Ei tiba-tiba jadi misalnya, terus Kang Iman disuruh ngabdi buat Perbasi juga. Kira-kira It's okay. Mungkin buat Kota Bogor kali ya bahasa yang tepat. Jadi bukan buat Perbasi. gini, buat Perbasi Kota Bogor. Kota Bogor. Kota Bogor kita ngomong lah. Masih. kenapa? Itu kan Si Ayah takut. Padahal mau di-hire ke kota lu. ada nggak sih Tunggu. Padahal udah di-hire di kota kan lu ngelatih. belum. Red gue tinggi. Ada nggak sih ketakutan kedua belah pihak nih? Ya kalau kacamata gue kan, ya ngeri juga nih gitu kan. Ada twin power. Kalau di basket ada twin tower yang tinggi-tinggi. Ini kan twin power. Bukan twin. Kalau ketua berarti banyak. Enggak, yang di sini kan ada twin tower. Twin power nih. Maksudnya malah jadi kisruh nggak sih Kang menurut Kang Iman nih? Kalau misalnya ketua-ketua klub justru akan jadi rame apa jadi gimana? Barangkali gini Kang, dua matahari aja kan nggak boleh dalam satu ini gitu kan. Kalau menurut saya sih malah bagus. Kita melibatkan. Kang Iman gimana sih nggak kompak amat? Kenapa? Jangan bilang bagus dong. Enggak, maksud gue gini. Kalau Perbasi ya, kalau Perbasi melibatkan ketua-ketua umum di klub, ya kan? Tapi memang kalau saya sih objektif, kalau menurut saya bagus ya bagus. Artinya kalau semua ketua klub itu dilibatkan Menjadi wakil. Entah itu di dalam Perbasinya, kepengurusan Perbasi sendiri, ataupun di luar kepengurusan struktural nih, misalkan jadi ya paling nggak jadi pembina atau ya paling nggak untuk apa namanya jadi tadi wakil ketua atau apapun lah gitu kan posisinya, it's okay. Atau di luar juga sih sebenarnya nggak ada masalah, mau di dalam mau di luar, it's okay. Yang penting kan sinergi, support gitu loh. Kalau saya pribadi, ya itu kenapa saya nggak memilih jadi ketua Perbasi, karena saya masih terlalu ini ya, bukan terlalu muda ya, jadi terlalu awam untuk di perbasketan ini, apalagi di Kota Bogor gitu kan. Saya merasa saya bukan siapa-siapa, saya belum tahu seluk-beluknya, belum tahu historinya basket di Bogor itu seperti apa. Tapi untuk jangka pendek sekarang ini saya fokus dulu di membina klub, nggak ketua. Tapi kalau kita diajak gitu kan, diajak masuk, Diajak kan. di luar ketua, kita oke-oke aja sebenarnya. Yang tadi saya Yang penting tupoksinya saya merasa itu kalau kayak gitu, job desk-nya begitu, kita sanggup, ya udah jalan. Ya. Mungkin tadi yang nambahkan Kang ya, punten ya. Tadi Kang Galejo bilang dua matahari itu akan ribet. Ya kan yang udah jelas. Dari ketua-ketua ini milih satu ketua mereka. Gitu. Ya kan? Ada yang lebih dominan. Nggak mungkin ada dua matahari yang jelas. Tapi ketua-ketua klub ini mewakilkan sebuah klub ada di Perbasi. Jadi wakil ketua di situ. Itu sebenarnya bagus. Ini udah berapa kali komunitas dan organisasi yang saya buat seperti ini dan guyup, tidak jadi raja-raja kecil. Karena punten Kang, misalnya oke, saya akan support tapi saya di luar. Itu nggak inilah. Bila terjadi suatu masalah, ya kan gua nggak ada di pengurusan. Gitu. Jadi nggak fair seperti itu. Jadi pengennya ya apapun nanti keputusan kita ambil, apapun nanti yang kita rencanakan itu atas semua dasar kesepakatan kita semua. Seperti itu. Kita akan lebih kuat, Perbasi ini kita akan lebih kuat. Banyak ide, bagus. Tapi yang saya tadi bilang, dari 20 ide, walaupun ketua ngambil 5, ya semua harus terima. Mungkin ketua punya ya gambaran yang
ini lebih masuk logika seperti itu. Terus tadi maaf saya agak cengeng ya kalau terus Saya juga saran kalau emang urusan istri sama anak sekarang merah. karena memang sebelum tadi saya menyampaikan visi misi, saya bilang saya pengen bikin anak-anak ini seperti anak saya, berprestasi seperti itu. Gitu. Jangan kita dorong, tapi jangan bikin anak kita cengeng, anak kita manja, tapi bikin anak kita mandiri dengan keadaan. Lu nggak punya duit, tapi lu harus fight juga, harus fight seperti itu. Lu nggak ada keterbatasan dengan ya baik finansial ataupun fisik, lu harus bisa kejar. Karena yang saya sudah alami ini sampai sekarang nggak ada sesuatu yang mustahil. Iya benar. Nggak ada sesuatu yang mustahil, gitu. Asal kita punya niat, dibarengin sama doa, tapi tindakan yang lebih kuat pasti berhasil seperti itu. Mantap. Jadi pertanyaan terakhir dari saya mah, Ntar dulu deh, bentar. Sebelum Tanya terakhir. satu lagi, sebelum terakhir. Kang, di Bogor ini klubnya banyak, tau gue. Iya. Klubnya banyak. Ada yang benar-benar fokus di pembinaan, ada yang cuma nama. Nah, Kang, pertanyaan gua. Ada yang double lagi. Ada yang ntar dulu dong. Seru. Gue juga mau bahas nih. Terus. Ayo terus. Itu off the record juga. Bener nih. Jadi kan ada klub-klub yang nggak ada pembinaannya ini kan. Iya. Nanti pas Akang misalnya jadi ketua Perbasi, apa yang mau dilakuin Akang misalnya? Karena setahu gue dengernya gini, misalnya kalau ada klub nggak aktif ya udah matiin aja lah atau disikat atau apa. Menurut gue nggak fair. Kenapa? Kalau misalnya memang itu bisa bahasanya mungkin dihidupin, biar persaingannya lebih bagus, lebih banyak ininya. Kenapa enggak? Kalau memang di situ ada pelatihnya. Karena di kita aja pelatih banyak. Gitu kan. Ada pelatihnya banyak. Nah, kalau misalnya cuman ini nggak ada, kan mungkin ada pendekatan misalnya seperti apa nih Kang? Misalnya ada klub-klub yang misalnya cuma klub hantu lah kalau saya bilang. Iya, maksudnya cuma ada nama gitu kan. Jadwal juga nggak ada, apalagi ngelihat pelatih. Udah terlupain aja, intinya apa gitu, dihapuskan apa diadakan itu yang gue tanyain, apa yang mau dilakuin misalnya nanti akan kepilih jadi Tapi itu bahaya loh buat pemilihan ntar kan. ya makanya. Nah, jadi gini nih. Bagus nih. Pertanyaannya bagus banget. Memang ini juga yang jadi pertanyaan saya juga gitu. Kan Terus yang jawab siapa Kang? ya sebenarnya. Tapi saya bilang, oh ini memang harus dirumuskan. Harus ada persetujuan semua klub. Jadi nanti harus ada aturan yang menjaga semuanya. Di ADRT Perbasi ini harus jelas. Harus jelas. Klub yang tidak punya pembinaan mau seperti apa? Tapi ini atas kesepakatan semua klub. Jadi jangan merasa klub yang ada pembinaan ini merasa berat. Kita capek-capek, lu nggak capek. Ini ya kita bahas bareng. Kita kumpulkan semua klub yang ada. Yang bilang klub hantu itu kita panggil semua. Maunya seperti apa? Klub yang ada pembinaan seperti apa? Kita duduk bareng. Karena saya pun nanti misalnya jadi ketua pun saya nggak akan mutusin sendiri. Kita harus mutusin bersama. Tapi apa intinya? Goalnya Perbasi ini kan pembinaan, ya kan, pembinaan atlet, gitu kan, ya. Tapi misalnya kalau ada klub-klub yang organisasi juga kita harus pikirkan lagi, nanti larinya mereka kemana, seperti apa. Dan kalau dia masuk ke dalam Perbasi, dia harus ada sumbangsinya dong terhadap Perbasi. Lu mau ngelakuin apa? Tapi di luar kesepakatan klub-klub, secara personal atau pribadi Kang Eik, itu mau diapain ya? Ya, di luar kesepakatan klub ya. Kalau saya sih, ya secara pribadi mungkin saya akan panggil, gitu kan. Ini tujuannya membuat klub ini di sini di Bogor tuh apa sih awalnya? Kan saya juga baru nih di Perbasi juga baru ya, gitu. Tadinya mah cuma ngedidik anak aja, gitu kan. Ngedidik anak aja. Ya saya akan tanya satu persatu klub ini. Misalnya dia, aduh kita sebenarnya ada pembinaan misalnya, tapi karena pelatih tidak ada, manajemen juga nggak ada, ya terserah deh, maunya gimana. Kan ada pun misalnya kan kasus klub yang disebut hantu ini kan beda-beda. Kita nggak bisa sama ratakan semua.
Misalnya iya sebenarnya kita mau ada ini Pak, cuman kita kekurangan pelatih, apa bisa dibantu apa segala macam. Kita kasih solusi. Wah ada pelatih yang masih kurang jam nih, kita kasih ke situ gitu kan. Jangan kita pukul rata udah musnahin aja, nggak bisa begitu juga, kita harus kasus per kasus gitu Om. Atletnya nggak ada, tinggal geserin Galaxy kan banyak tuh. Apanya? Atletnya nggak ada, geserin Galaxy banyak kan kasih. Ya kita tanya dulu kasusnya satu persatu tuh seperti apa gitu kan. Misalnya mereka udah kayak kita nggak ini, makanya harus ada monitoring. Nanti monitoring klub-klub, evaluasi lah, evaluasi ini yang memang yang kayaknya belum ada ya. Evaluasi klub ini belum ada di. Kita mah udah. Ya di mana? Ya evaluasi terhadap klub ini ya harusnya dilakukan per semester ya. Per semester gitu kan. Per semester, 6 bulan pertama kita lihat dia siap untuk berubah gitu kan. Oh arahnya ini kami bisa aja nggak ada pembinaan tapi hanya klub hanya senang-senang untuk basket gitu kan. Tapi nanti kita akan tanya support apa ya terhadap Perbasi karena sudah ada di Kota Bogor. Seperti itu sih, Kang. Ya. Jadi beda-beda nanti perlakuannya beda-beda. Tapi kalau menurut gue sih gini, kan memang ada beberapa klub yang sebenarnya pembinaannya nggak ada, latihannya nggak ada, membernya nggak ada, pelatihnya juga nggak ada. Iya. Ini benar-benar nggak ada. Iya. Tapi secara SK dia ada. Nah, makanya SK Perbasi ada. harus evaluasi nantinya. Nah, artinya kalau menurut saya sih memang ini harus diatur di ADART Perbasi. Ya dikasih waktu silahkan. Misal ini sama-sama ya kita sepakati. Ya. Kalau misalnya mungkin kan dipanggil dulu tuh. Ya. PIC-nya atau ownernya atau siapapun gitu kan. Ya mungkin di secara sama-sama kita kasih ultimatum kalau misalkan memang dalam setahun tidak ada perubahan, tidak ada pembinaan sama sekali, ya kan buat apa gitu kan? Betul. Ya kalau iya buat apa kan kalau dalam setahun nggak ada ngapa-ngapain gitu. Ya kalau saya pribadi ya udah cabut aja SK-nya. Nah, Apa kita perlu tapi panggil kan itu ya? Klub yang nggak ada SK itu harus didasarkan dengan ADRT. Tapi kalau Iya, ADRT-nya tidak menekankan ke situ, nggak bisa juga kan. Jadi Itu tadi liar disepakati hidup aja dulu, terus. Jadi zombie istilahnya kan. dibikin ADART-nya, bikin PO-nya ya. Iya. Kalau misalkan dalam setahun tidak ada. Karena gini, tidak sekarang gini kalau misalkan si Perbasi terlalu masuk juga ke dalam, dihidupin lagi misalkan, dikasih pelatih. Sekarang kalau dikasih pelatih misalkan yang mungkin jam terbangnya biar mereka juga jam terbang ngelatih banyak. Nah masalahnya kan membernya ada nggak gitu kan yang mau, yang yang bisa yang mau masuk ke situ, orang tuanya ada nggak yang mau menitipkan anaknya ke situ. Kan ini sebenarnya namanya kita bikin klub itu masing-masing klub yang membikin yang mungkin wadah itu ya dia harus siap dengan segala sesuatunya. Harus siap dengan infrastruktur, harus siap dengan segala resiko, harus siap dengan effort gitu. Kalau misalkan memang tidak bisa menjaga itu, better ya dia nggak memaksakan bikin klub. Kalau dia mau berkontribusi membina klub, ya dia gabung aja ke klub-klub yang udah ada, yang existing, gitu kan. Ini bisa jadi permasalahan pada saat, ini pemilihan ketua Perbasi. Tidak ada pembinaannya tapi ada suaranya. Itu kan jadi jadi kacau. Itu kan. Itu yang Panggil siapa ya? Itu panggil siapa ya? Podcast gue bingung tuh. Ya makanya Panggil bidang organisasi Jabar kali ya? ya memang benar sih Kang. ditertibkan lah ya. Ya intinya aturannya dulu Ya. lebih jelas, baru ada tindakan. Karena tindakan tanpa aturan yang tepat juga akan berbalik. Betul. Akan berbalik gitu. Makanya mungkin PR
siapapun nanti ketua perbasinya, gitu kan, maupun saya nanti jadi ketua perbasinya, ya PR utama ya sebenarnya selain apa organisasi yang dirapikan, berikut perangkatnya semua. ART-nya. Ya, di perangkatnya juga, perangkat itu kan ada SDM-nya juga pagernya itu ya ADRT-nya seperti itu kan. Misalnya kalau bisa ya orang yang mau bikin klub itu bukan dipersulit ya, tapi harus jejak dulu bener. Ada minimal 2 atau 3 KU gitu. ya, terus pembinaan. Membernya, siswanya minimal misalnya 1 KU itu harus ada misalnya 30 begitu kan. Sebenarnya arahnya bukan mengucilkan atau mempersempit, tapi untuk Eksistensi. iya betul. Karena kalau misalnya kalau masih sedikit berarti kita nggak bisa dong. Berarti, Gitu kan? Berarti next nanti kita biar seru Bang, manggilnya yang menuju ke muscapnya Bang, aturan muscapnya Bang. Oh iya. Berarti bidang organisasi atau SCOC-nya. Kok nunjuknya ke gua? Iya kan ada Kang Ari nanti kita panggil kalau mau. Bang Ari Paldi sebagai Sekum Perbasi Kota Bogor ya. Iya, sebagai SCOC-nya kan. SCOC-nya juga. Biar jelas nanti. Bidang organisasi siapa? Siapa ya? Ganti lu siapa? Nggak tahu. Gua mah nggak tergantikan sebenarnya. Itu guys, podcast kita pada malam menuju pagi yang seru ini. Closing statement kali Bang ya. Closing statement. Boleh. 2 menit. Statement. Ya. Menuju pencalonan ini gimana? Terus kalau Kang Erik mah nggak usah closing statement tapi meyakinkan biar terpilih gimana? Ya. Jadi terakhir berarti Kang Erik ya. Tuh. Closing statement, Ica Nggak ada gua. nggak ada. Ya. Berwawasan, energi, open komunikasi, open mind, good management. Statement. Itu Untuk calon perbasi 1 Kota Bogor. Oke. Yes. Kang Iman, Kalau bagi gua nih calon ketua perbasi lah ya. Calon ketua perbasi yang pertama namanya dia jadi ketua pengurus induk organisasi, itu yang ada hanya pengabdian. Yes. Hanya pengabdian. Jauh dari punya kepentingan. Jadi kalau yang punya kepentingan itu ya udahlah out aja, nggak usah jadi pengurus perbasi. Kepentingannya bersama buat pribadi ya. Ya, kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi, entah kepentingan dia ada kepentingan materi, kepentingan politik, kepentingan ya mungkin nyari apalah, pokoknya ada muatan kepentingan pribadi, itu out aja. Jadi namanya pengurus itu ya pengabdian. Justru yang ada kita mengeluarkan effort, yang ada kita berkorban pikiran, tenaga, Waktu. materi, waktu dan lain-lain. Ya itu harus ridho dengan itu. Habis waktu, habis pikiran, habis mungkin materi segala macam. Intinya itu, jadi pengurus harus tidak punya kepentingan apapun. cakep. Dia hanya mengabdi aja. Mantap. Kang Eik, Gitu. bukan closing statement tapi meyakinkan Campaign. Campaign. Tapi kalau Kang Iman disuruh jadi ketua pemenangan mau? Saya berdiri di tengah aja dulu kalau sekarang. Ya, ntar Iya. Oke. Yang di sini klub itu ada yang mau jadi ketua klub. Aduh. Eik, Diem aja semua nih klub di campaignnya gimana nih? Jadi dari awal saya udah indikan visi dan misi dari semuanya. Saya akan bikin semua didik itu seperti anak saya sendiri. Wih, Itu aja. sedap. Simple tapi dari sisi organisasi sehat. Tadi kan disebutin. Ntar lu sehat itu sama finansial Udah udah juga. closing. Udah closing nggak boleh jadi. nanti off the record. Off the record. Itu guys, dengan calon ketua Kota Bogor yang bukan katanya nyalonin sendiri. Nanti juga kita akan ngundang calon-calon berikutnya. Udah banyak yang DM, udah banyak yang benar tadi Kang Iman ada beberapa, salah satunya ya benar semua sih tadi. Tinggal kita undang. Tapi kita pengen undang ini dulu kali ya biar mantep, SC atau OC menuju muscap. Kayak setiap podcast bahasnya itu ya, persyaratan klub yang
boleh jadi suara itu apa aja sih? Iya, karena itu kan harus terbuka. Iya, harus berani, Harus disosialisasikan. harus disosialisasikan. Berarti tadinya itu dulu baru gua. Iya. Iya nggak? Tapi ntar Kang Egi bisa nonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng. Terus nih ada nih. Jangan lupa Komen, juga. jangan lupa komen. Dan Komen, komenin si Galih terus. Komen kali terus. Thank you buat semuanya, Bang Ali. Thank you. Oke, Kang. Kang Egi. Thank you. Atur nuhun, Kang Iman, nuhun. Kang Galih, nuhun. Bye, see you and sukses terus Buat klub-klub, for makasih better udah datang ya, basketball. klub-klub. For better